Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum ayat tullab wa talibat fi tadris al-lughatil arabiyyah. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak didik? Dalam pertemuan yang kelima kita bahas ad-darsul khamis al-bait, yaitu pembelajaran tema rumah. Untuk itu persiapkanlah buku pelajaran kalian semua, lihat pada lembar kerja siswa dan perhatikan pada tayangan video berikut ini. Kompetensi dasar yang harus dipelajari oleh siswa adalah nomor 3.9, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait, melibatkan tidak tutur, memberi, dan meminta fasih tentang tema al-bait dengan memperhatikan susunan gramatikal al-khabar, muqaddam, dan mubtada muakhar. Yang kedua, diharapkan siswa setelah mempelajari pelajaran ini, yaitu kompetensi dasarnya 4.9, mendemonstrasikan tindak tutur, memberi, dan memilih fasih terkait dengan tema rumah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal khabar, muqaddam, mubtada muakhar dengan baik secara lisan maupun secara tulisan. Perhatikan pada tayangan video berikut ini. Perhatikan dan amati gambar berikut untuk membangun pengetahuan tentang kosakata. Al-mufradat. Undur wa qara' wa'id. Lihat, baca, dan ulangi lagi. Al-ghuraf fil bait. Ruangan di dalam rumah. Ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Ghurfatun naum, ghurfatun naum, kamar tidur. Ghurfatul akli, ghurfatul akli, ruang makan. Ghurfatul maktab, ghurfatul maktab, ruang kerja. Ghurfatul julus, ghurfatul julus, ruang tamu. Al-hammamu, al-hammamu, kamar mandi. Al-khadiqatu, al-khadiqatu, kebun. Al-madbahu, al-madbahu, dapur. Lanjut. Untuk memahami kosakata tersebut, mari kita simak, perhatikan kepada bagian yang kedua, madmunul ghurafi, isi ruangan.
memperkuat pemahaman terhadap kosakata atau aspek mufradat, maka dengarkanlah mufradat yang disebutkan gurumu. Kemudian ucapkan sekali lagi, cocokkan dengan jawaban yang tersedia dan tulis jawaban yang sesuai. At-tadrib al-awwal, istami' jayyidan. Mada fil ghurfatil mudzakarati. Mada fi ghurfatil mudzakarati. Apa yang ada di ruang belajar? Sabun, qahwatun, kursiyun, sa'atun. Yang kedua, mada waro al-bait. Mada waro al-bait. Apa yang ada di belakang rumah? Hadiqatun, madbahun, musalla, hammamun. Yang ketiga, mada alal min ma'idati. Mada alal ma'idati. Apa yang ada di meja makan? Aruzun, mindodatun, mirsamatun, khizanatun. Berikutnya nomor 4, mada alal ma'idati. Mada alal ma'idati. Apa yang ada di meja makan? Syayun. Dengarkanlah mufradat yang disebutkan gurumu. Kemudian ucapkan sekali lagi, cocokkan dengan jawaban yang tersedia dan tulis jawaban yang sesuai. At-tadrib al-awwal, istami' jayyidan. Mada fil ghurfatil mudzakarati. Mada fi ghurfatil mudzakarati. Apa yang ada di ruang belajar? Sabun, qahwatun, kursiyun, sa'atun. Yang kedua, mada waro al-bait. Mada waro al-bait. Apa yang ada di belakang rumah? Hadiqatun, madbahun, musalla, hammamun. Yang ketiga, mada alal min ma'idati. Mada alal ma'idati. Apa yang ada di meja makan? Aruzun, mindodatun, mirsamatun, khizanatun. Berikutnya nomor 4, mada alal ma'idati. Mada alal ma'idati. Apa yang ada di meja makan? Syayun, zahratun, kitabun, sirwalun. Berikutnya nomor 5, mada fil khizanati. Apa yang ada di dalam lemari? Mil'aqatun, zahriyatun, miqlamatun, malbasun. 6, mada fi ghurfatin naum. Mada fi ghurfatin naum. Apa yang ada di ruang tidur? Sahnun, televisiun, qalamun, sarir. 7, mada fil hammami. Apa yang ada di kamar mandi? Firkatun, syurfatun, teleponun, wisadatun. 8, mada amamal bait. Apa yang ada di depan rumah? Mirhadun, surun,
faksun taqwimun. Nomor 9. Mada bijanibil bait. Apa yang ada di samping rumah? Bijanibil bait khadiqatun. Di samping rumah ada kebun. Fiha, di dalamnya ada titik-titik 9. Mighrafatun, syajaratun, maktabun, suratun. 10. Mada alal maktabi. Apa yang ada di meja belajar? Ma'un, ma'idatun, rafun, misbahun. Khalas. Istamir ala tadrib as-sani. Untuk memahami madmunul ghuraf, isi bagian-bagian ruang, mari kita sebutkan dalam kalimat untuk mengisi dalam tabel sebagaimana dalam tadrib kedua. At-tadrib as-sani. Imla al-faragh fi madmunil ghuraf al-munasibah kama fil misal. Sebutkan kosakata yang tepat dalam isian ruangan-ruangan yang ada dalam rumah. Sebagaimana dalam contoh ar-raqmu al-wahid, nomor 1. Anwa'ul ghurfah, macam atau jenis ruangan. Ghurfatul julus, ruang tamu. Apa yang ada di dalam ruang tamu? Kita sebutkan. Di sini disebutkan madmunul ghurfah min dadatun. Ada meja tamu. Ada lagi kursiun. Tarosiun, beberapa kursi. Kemudian ada lagi khizanatun, lemari. Yang kedua, al-hammamu, kamar mandi. Apa yang tersebut di dalam kamar mandi? Kita sebutkan. Yang satu adalah birkatun, kolam air, maun, air, sobunun, sabun, mir'atun, kaca. Yang ketiga, al-ghurfah, jenis dari ruangan adalah ghurfatul muzakarah, ruangan belajar. Madmunul ghurfah, isi bagian ruangan yang ada di ruang belajar kita sebutkan. Di antaranya adalah kitabun, kolamun, akibatun, tas, bersamatun, pensil. Kemudian yang keempat, anwa'ul ghurfah, jenis dari ruangan adalah al-khadiqatu, kebun. Mada fil haqibah, apa yang ada di dalam khadiqah, yaitu kebun. Madmunul ghurfah diantaranya adalah asjarun, ada sajarul manja, ada sajarul burtukal, ada yang kedua azharun mutanawi'atun, ada beberapa bunga-bunga yang bermacam-macam, ada wardi, ada yasmin, ada lain sebagainya. Kita sebutkan yang kelima, ghurfatun naum, ruang tidur. Apa yang tersebut di dalam ghurfatun naum? Madmunul ghurfah, isi bagian ruangan tidur adalah jawabannya sarirun, ranjang, wisadatun, bantal, kemudian mirwakhatun, kipas angin. Yang keenam, al-ghurfah, jenisnya al-madbah, dapur. Apa yang ada di dalam dapur? Madmunul ghurfah, isi bagian ruangan yang ada di dapur ada telur, rio, ya, ada piring, ada milakotun, garpu, ada
ada kaksun, gelas. Yang ketujuh, al-ghuraf adalah ghurfatul akli, ruang makan. Madmunul ghurfah, apa yang merupakan isi bagian ruang makan? Jawabannya adalah maidatun, meja makan. Ruzun, nasi. Ada lahmun, daging. Ada lagi fawakihun, beberapa buah-buahan. Yang kedelapan, al-ghurfah jenisnya adalah musholal bait, mushola dalam rumah. Apa yang ada di dalam ruangan mushola? Madmunul ghuraf jawabannya adalah Al-Quran, sajadatun, sajadah. Ada lagi kitab dunia, beberapa kitab agama. Nomor 9, anwa'ul ghurfah, ghurfatul maktabi, ruang kerja. Dalam rumah ada ruang kerja ayah. Apa bagian daripada ruang kerja? Yang pertama telepon, yang kedua adalah fax, yang ketiga ada takwimun kalender. Alas, ta'astamir ila tadrib at-tani. Kita masuk pada tugas tadrib yang ketiga. Kita kerjakan di dalam buku LKPD Anda, lembar kerja peserta didik yang telah disiapkan oleh Pak Guru. Mari kita simak. Istami waktu fi kurrasati, dan silakan dikerjakan dalam buku tugas kalian. Ikhtar as-sahihah mimma bainal qausain. Pilihlah jawaban yang benar di antara isi yang terkandung di antara dua kurung. Nomor 1, al-ma'u was-sabunu fi nuqtah. Air dan sabun itu kebiasaannya ditaruh di dalam mana? Taruh di ghurfatul julus, ghurfatul naum, al-hammam. Nomor 2, al-malbas was-sirwal. Baju, pakaian, dan celana ada di titik-titik, nuqtah. Jawabnya fil khizanah, alal khaiti, alal ma'idah. Yang ketiga, at-telefonu wa faksun fi nuqtah. Telepon dan faksimil ada di titik-titik. Jawabannya adalah al-madbah, ghurfatul maktabi, al-khatiqah. Al-aqmu al-rabi, nomor 4, al-mirsamatu wal qalam, pensil dan pena. Nokta ada di mana ya? Fil miklamati, fil khizanati, al-sarir. Raqmu al-khamis, nomor 5, asy-syajaratu fi nokta. Kebiasaan yang ada di belakang rumah ada pohon besar, itu ada di mana? Ghurfatil maktab, al-khatiqah, al-madbah. Raqmu as-sadis, nomor 6, as-sarir wal wisadatu fi nokta. Ranjang, tempat tidur, dan bantal guling ada di titik-titik. Jawabnya ghurfatin naum, ghurfatil mudzakkar, al-madbah. Raqmu as-sabi, nomor 7, as-suratu was-sa'atu. Biasanya gambar dan jam ditempelkan di mana? Jawab alal ma'idah, fil khizanah, alal khaiti. Raqmu as-samin, nomor 8, al-ma'idatu was-sukhnu. Meja makan dan piring tempat buah-buahan itu diletakkan di titik-titik. Jawab ghurfatil maktab, al-hammam, ghurfatil akli. Raqmu at-tasi', nomor 9, az-zahratu waz-zahriyah fi nokta. Artinya bunga dan vas bunga diletakkan di mana? Jawab ghurfatil julus, ghurfatil maktab, al-madbah. Raqmu al-ashir, yang terakhir nomor 10, as-saju wal qahwah. Penyajian teh dan kopi ditaruh ala nokta. Taruh di atas
al-khizanah, al-ma'idati, al-khaiti. Tayyib, astamir ila at-tadrib ar-rabi'. Ikhtar as-sahihah mimma bainal qausain. Pilihlah jawaban yang benar di antara beberapa pilihan ganda yang ada. Ini kita lihat pada teks istimak yang telah dibacakan Pak Guru kemarin. Kita menyebutkan beberapa mazmun al-ghuraf. 1. Fi ghurfatin naum, di kamar tidur ada titik-titik. A. Ma'idatun, B. Sirwalun, C. Mighrafatun, D. Televisiun. Ma'idah meja makan, sirwalun celana, mighrafatun gayung, televisiun TV. Nomor 2. Fi ghurfatil julus, di ruang tamu ada titik-titik. A. Ma'un, B. Sabunun, C. Mindodatun, D. surut. Ma'un air, sabunun sabun, mindodatun meja tamu, surun pakaian. Nomor 3. Fil madbakhi, di dalam dapur ada titik-titik. A. Birkatun, B. Ruzun, C. Bisadatun, D. Zahriyatun. Birkatun kolam, ruzun nasi, bisadatun bantal, zahriyatun fasbunga. Nomor 4. Fil baiti, di dalam rumah ada apa? A. Al-madbahu, B. Ghurfatul julus, C. Ghurfatul maktabi, D. Al-masjid. Jawaban yang tepat, apakah dapur, ruang tamu, ruang kerja, atau masjid? Rakmu al-khamis nomor 5. Fi ghurfatil mudzakarati, di dalam ruang belajar ada titik-titik. A. Maktabun, B. Syajaratun, C. Sarirun, D. Wisadatun. Meja belajar, pohon, ranjang tempat tidur, atau bantal. Lanjut. 6. Fi ghurfatil akli, di ruang makan ada titik-titik. A. Mirsamatun, B. Ma'idatun, C. Malbasun, D. Birkatun. Mirsamatun pensil, Ma'idatun meja makan, Malbasun baju, Birkatun kolam. Lanjut. Nomor 7. Fil hadiqati, di dalam kebun ada titik. A. Misbahun, B. Syajaratun, C. Miklamatun, D. Maktabun. Misbahun lampu, syajaratun pohon, miklamatun deskrip, maktabun meja belajar. 8. Fil hamami, di kamar mandi ada titik-titik. A. Ma'idatun, B. Miklamatun, C. Syurfatun, D. Mirhadun. Ma'idatun meja makan, miklamatun deskrip, syurfatun teras, mirhadun toilet. 9. Fi ghurfatil maktabi, ada titik. Di ruang kerja ada apa? A. Malbasun, B. Faksun, C. Suknun, D. Syajaratun. Malbasun baju, faksun fax, suknun piring, syajaratun pohon. Yang terakhir nomor 10. Fi musholal baiti, di musola yang di musola dalam rumah ada titik-titik. A. Qahwatun, B. Zahriyatun, C. Televisiun, D. Al-Quran. A. Qahwatun kopi, B. Zahriyatun vas bunga, C. Televisiun televisi, D. Al-Quranu. Ini yang benar harusnya Qur'anun bukan al. Khalas. Syukran bihtimamikum. Ayya nabakhas an al-nasyad as-sani. Kegiatan belajar yang kedua yaitu memahami model-model bacaan teks atau muqarrarut teks. Kita pahami, kita deskripsikan, kita bandingkan teks berikut antara satu faqrah dengan faqrah yang
berikutnya lalu kita terjemahkan. Sebelumnya Pak Guru bacakan, pahami dan diskusikan bersama temanmu. Iqra wafham wa naqis hadin nusus. An-nasul awal, tas deskriptif yang pertama. Ismi Rishadun, indi Amr, ismuhu As-Sayyid Taufiq, wa huwa akhu Abil Kabir li Sayyid Taufiq baitun kabirun wa jamil, wa huwa yani al-bait fi syari'i kalimaya rahmu samania wa sab'in samarinda, wa fil baiti tabaqan sufliyun wa tabaqan ulwi. Amam al-baiti syajaratun kabiratun wa hiya syajaratun manja wa wara al-baiti khadiqatun wasi'atun. Baik, dari sini Anda ulangi sekali lagi dan Anda terjemahkan pada teks Baqarah berikutnya. An-nas as-sani, teks deskriptif pada paragraf yang kedua. Fit tabaqil ulwi syirfatun wa ghurrafun naum, wa hadhil ghuraf li Ismail wa Yusuf wa Ibrahim, wa tilka ghurfatun naum ya li Ismail ibnu Amil Kabir, ya ghurfatun nadhifatun wa muladdamatun fiha khizanatun wa sirwalun wa malbasun wa sarirun wa bisadatun. Fit tabaqi sufli ghurafun kasiratun aidan minha ghurfatul julusi wa ghurfatul maktabi wa ghurfatul mudzakarati wa ghurfatul akli wal madbah wal musalla wal hamam. Baik, dari fakrah yang kedua ini kita terjemahkan dan kita lihat dalam struktur konteks gramatikalnya ternyata ada susunan khobar muqaddam, mubtada, muakhar. Begitu halnya dengan beberapa kosakata yang terkait dengan mazmunul ghuraf fil bait, isi bagian-bagian ruang di dalam rumah. Kita diskusikan, kita terjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Tarajim nanti nusus ila lughatil insan jahidatan, harap mengerjakan dengan bahasa Indonesia yang tepat sesuai dengan susunannya. An-nasul awal, teks deskriptif yang pertama. An-nasul tsani, teks deskriptif yang kedua. Kita lanjut pada bagian yang ketiga. Wa faqal min badati misbahun wa hadhi ghurfatul mudzakarah ya wara ghurfatul julus ya Yusuf ibnu Ammi as-saghir fiha mirsamatun wa kitabun wa miqlamatun wa qalamun wa maktabun wa rafun wa hadhi ghurfatul akl wa hiya janibal matbakh fiha ma'idatun kabiratun wa 'alal ma'idati ruzzun wa mil'aqatun wa sahna wa syai' wa kahwatun. Ini terjemahkan dalam Al-Baqarah Ar-Rabi', ya. Wa hadhi ghurfatul maktabi ya li ammi ya tajirun najihun ma'rufun fil madinah fi ghurfatil maktabi telefon wa faksun wa taqwimun wa suratun wa sa'atun. At-telefonu wal faksu ala maktabi wa taqwimu wa suratu wa sa'atu ala al-khaid janibal matbahi hammamun wa musalla fil hammami birkatun wa mirkhadun wa ma'un wa mighrafatun wa sabunun khalastun. Nanti kita selesai. Syukran bi'timamikum. Semoga kita bisa mengerjakan tugas ini di dalam buku kerjaan kalian semuanya. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita ada tugas pengayaan yang harus dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti dikumpulkan pada minggu berikutnya. Menjawab isi teks rekonstruksi yang terkait di dalam teks qiraah tersebut.
At-tadrib awal, uji kompetensi soal latihan dari maharatul qiraah yang pertama. Ikhtar as-sahal ajwibah, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Unwanu baiti ammi syari'u titik-titik. Alamat rumah pamanku ada di jalan titik-titik. A. Samarinda, B. Kalimaya, C. Mangga, D. Kabir. 2. Amama baiti ami, di depan rumahnya pamanku ada A. Tobakun sufliyun, B. Syajaratun kabiratun, C. Tobakun ulwiyun, D. Khatiqatun wasiatun. Yang ketiga, fi ghurfatin naumi, di kamar tidur ada titik-titik. A. Wisadatun, B. Miklamatun, C. Qalamun, D. Maktabun. 4. Fito bakil ulwi, di lantai atas dari tingkat 2 ada titik-titik. A. Ghurfatun naum, B. Ghurfatul julus, C. al-madbah, D. al-musolah. 5. At-taqwim wa suratu was-sa'atu ala titik-titik. Kalender, gambar, jam, dinding di atas titik-titik. A. Al-Maidah, B. Al-Khaid, C. Al-Mindada, D. Al-Khizanah. Tayyib Syastamir. Kita lanjut pada soal yang ke-6. Fil hammami, di kamar mandi ada titik. A. Raqun wa sa'atun, B. Sayun wa qahwatun, C. Tilpun wa faqsun, D. Birkatun wa mirhadun. 7. Ghurfatul mudzakarati li titik. Ruang belajar ini milik siapa? A. Taufik, B. Ismail, C. Yusuf, D. Ibrahim. 8. Ghurfatul akli janibah titik-titik. Ruang makan terletak di sebelah titik-titik. A. Al-madbah, B. Ghurfatul julus, C. Ghurfatul maltab, D. hammam. 9. Asyayu wal qahwatu fi titik-titik. Teh dan kopi ada di titik-titik. A. Ghurfatul akli, B. Ghurfatul julus, C. Ghurfatul maltab, D. musolla. Al-Asir nomor 10. Faqal min dodati, di atas meja makan, meja tamu ada titik-titik. A. Karosi, karosiyun, B. Zahratun, C. Zahriyatun, D. Misbahun. Sa'astamir ila at-tadrib as-saniyah. Pelajaran untuk uji kompetensi maharatul qiraah yang kedua.